过两招。竟然能够同时。猪，猪人马。Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan membahas alur cerita dan web series dari film Shaolan untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shaolan. Di episode sebelumnya, 6 pemuja Kekaisaran Wuhun datang untuk menolong Bibi Dong dan para pasukan Kekaisaran Wuhun. Kedatangan mereka diperintahkan untuk membantu dan mempertaruhkan gerbang Jialing. Pemuja ketujuh Tetua Iblis dan pemuja keenam Xianjun pun menghampiri Tang San. Tang San tahu kalau Daolo Iblis yaitu Jiamo jauh lebih kuat dari pertarungan di kota Silu sebelumnya. Dan mereka adalah saudara kembar. Di saat bersamaan pemuja kedua Kekaisaran Wuhun pun datang yaitu Daolo Emas. Ia meminta Bibi Dong segera mundur dari serangan Tang San. Namun Tang San tidak membiarkan Bibi Dong pergi begitu saja. Di saat Tang San akan menyerang kembali ke arah Bibi Dong, kedua pemuja kembar langsung mengcounter serangan Tang San. Di sisi lain dari depan gerbang Jialing, Komandan Gilong meminta izin kepada Sang Kaisar Suebeng untuk menerobos dan menghancurkan Kekaisaran Wuhun ke gerbang Jialing. Namun Guru Tase meminta Kaisar Suebeng untuk jangan terburu-buru, karena ada master jiwa Kekaisaran Wuhun yang sangat banyak dan kuat. Komandan Gilong begitu ngeyel dan ia ingin pasukannya untuk masuk ke gerbang Jialing dan menguasainya. Dan mengakibatkan Yang Mulia Suebeng terpengaruh, ia langsung memerintahkan Jenderal Gilong untuk menaklukkan gerbang Jialing. Guru Tase pun hanya bisa menghela nafas dengan keputusan Kaisar Suebeng. Kita kembali ke Tang San. Pemuja ketujuh Daolo Iblis menyadari kalau dirinya bukanlah tandingan Tang San lagi. Namun begitu ia bekerja sama dengan saudara kembarnya, jangankan Tang San, meski pemuja agung ingin menang pun tidak akan mudah. Tang San tahu kalau dua pemuja yang akan ia lawan saudara kandung. Kekompakan mereka berdua tidak ada tandingannya. Jika keduanya bersatu setara dengan title Daolo level 98 bahkan sampai ke level 99. Sedangkan Tang San sudah berkali-kali bertarung dengan Bibi Dong. Dan mengakibatkan kekuatan jiwanya sudah terkuras banyak. Dan sudah tidak bertenaga lagi. Di saat bersamaan tim 7 Shrek pun datang dan ingin membantu Tang San. Akan tetapi, Tang San meminta mereka untuk kembali. Ia meminta untuk memerintahkan para pasukan Kekaisaran Tiandou yang memasuki kota untuk segera mundur. Para tim 7 Shrek pun kembali untuk melaporkan kepada Yang Mulia. Tapi semua itu sudah terlambat. Kaisar Suebeng sudah mengisyaratkan perang kepada semua pasukannya. Para prajurit Kekaisaran Tiandou sudah memasuki gerbang Jialing dan akan menaklukkannya. Namun di saat mereka semua masuk, mereka terjebak di sana dan tidak ada jalan keluar lagi. Para master jiwa Kekaisaran Wuhun pun sudah siap siaga di sana. Lalu mereka semua pun menyerang semua pasukan Kekaisaran Tiandou. Para pasukan Tiandou dengan mudah ditaklukkan oleh master jiwa Kekaisaran Wuhun. Dan ternyata yang menyerang pasukan Tiandou adalah pemuja ketiga Daolo Xianluan dan pemuja keempat Daolo Xiongxi. Dan pemuja kelima juga ada di sana yaitu Daolo Guangling. Tang San pun tahu kalau para pasukan Kekaisaran Tiandou di dalam kota sudah gugur. Daolo Iblis berkata kalau kekalahan pasukan utama Kekaisaran Tiandou hanyalah awal saja. Pemuja agung sudah mengutus semua 6 pemuja selain dirinya. Dan kehancuran Kekaisaran Tiandou hanya masalah waktu saja. Daolo Iblis juga berkata kalau ia ingin membalas penghinaan Tang San dengan nyawanya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Gerakan Daolo dua saudara tersebut sangat cepat, bahkan kerjasama mereka juga sangat sempurna. Tang San hanya menghindari serangannya karena ia ingin memulihkan diri terlebih dahulu. Jika begitu terus-menerus akan membuat Tang San kewalahan. Tang San pun terpaksa mengeluarkan teknik dari 13 keterampilan tombak emas pusaran angin bebasnya. Dan Daolo kembar itu pun mengeluarkan wujud sejati jiwa alatnya untuk mengcounter serangan Tang San. Karena seluruh kekuatan Tang San masih belum mencapai 60% dari kondisi prima, ketepatan teknik pusaran angin bebas juga menurun.
Dan dari gerbang Jialing, bawahannya melapor kalau pasukan depan yang menerobos masuk gerbang Jialing diserang pasukan Master Jiwa Elit yang dipimpin oleh pemuja kekaisaran Wuhun. Dan diperkirakan kematian lebih dari ratusan ribu orang. Pangeran Shuebeng pun sangat shock mendengarnya. Ia sangat menyesali kenapa tidak menuruti Guru Tase. Lalu Guru Tase meminta Yang Mulia untuk menarik pasukannya kembali. Kembang api isyarat pun dinyalakan, semua pasukan kekaisaran Tiandou pun seketika mundur. Namun semua itu sudah terlambat dan membuat pasukan kekaisaran Tiandou tidak bisa kembali karena serangan para Master Jiwa Elit kekaisaran Wuhun. Dai Mubei dan timnya pun sangat menyesali apa yang telah terjadi. Di saat Tang San mulai melemah, Daulo dua saudara pun ingin segera membunuh Tang San dan memusnahkan kekaisaran Tiandou. Daulo Iblis sangat ingin membalas dendam kepada Tang San karena kekalahannya di waktu yang lalu di kota Silu. Namun Tang San tidak menyerah dan akan tetap melawannya. Dan dari gerbang Jialing, kakek pedang dan kakek tulang tahu kalau yang akan mereka hadapi adalah pemuja ketiga dan keempat kekaisaran Wuhun. Seketika pemuja ketiga Daulo Xingluang pun menggunakan teknik jiwa kedelapannya untuk menyerang Daulo pedang dan Daulo tulang. Di sana pemuja keempat yaitu Master Xiongxi, ia begitu sombongnya mengingatkan kepada Paman Chengxin dan Paman Gurong kalau sampai mereka terbunuh olehnya adalah hal yang terhormat. Pemuja keempat pun langsung mengeluarkan teknik jiwa kedelapannya yaitu 10 pengendalian monster. Dan teknik tersebut bisa mengendalikan semua binatang jiwa di bawah tingkat Master Sain jiwa. Paman Chengxin dan Paman Gurong pun tidak tinggal diam. Mereka langsung mengcounter dengan tekniknya masing-masing. Para Master jiwa di tingkat Sain jiwa pun tidak terkendali dan mati begitu saja. Paman Pedang curiga kenapa pemuja ketiga dan keempat bekerja sama untuk menyerang dirinya dan Paman Tulang. Karena pemuja ketiga dan keempat yaitu Daulo Xingluan dan Xiongxi adalah Daulo level 97. Bertarung dengannya pada dasarnya bisa mengalahkan dengan mudah. Dan Paman Tulang tahu kalau mereka ingin menjebak dirinya agar tidak bisa menjaga para pasukan Tiandou. Dan membuat dirinya tidak memiliki tenaga untuk menjaga yang lain. Di saat bersamaan pemuja kelima Daulo Guangling pun datang. Tanpa basa-basi ia langsung mencoba memanah ke arah Kaisar Shuebeng. Untungnya Tuan Du Gubo langsung menangkisnya. Lalu Daulo Xingluan meminta Guangling untuk jangan main-main dan langsung membunuh pemimpinnya. Tak selang berapa lama Daulo Guangling langsung mengeluarkan keterampilan jiwa kedelapannya dan membuat para pasukan Tiandou kewalahan dan mati sia-sia oleh serangannya. Tuan Du Gubo langsung menyelamatkan Pangeran Shuebeng dan meminta yang lainnya melarikan diri. Yang Mulia dan para pasukannya pun memilih mundur dan melarikan diri dari serangan Daulo Guangling. Dari gerbang Jialing, Dai Mubei dan yang lainnya pun memberi jalan dengan menyerang beberapa lawannya yang menghadangnya. Karena terlalu banyak, Xiaobu menggunakan senjata rahasia sekte Tangnya untuk memusnahkannya. Lalu, Dai Mubei memimpin pasukannya yang tersisa untuk segera mundur. Di saat Yang Mulia Shuebeng melarikan diri bersama Guru Tase dan pasukannya, Daulo Guangling pun menyerang kembali dan membuat para pasukan penjaganya banyak yang terbunuh. Jenderal Gilong mencoba mempertahankan dan bertarung dengan Daulo Guangling. Ia langsung menggunakan keterampilan jiwa kedelapannya yaitu kemarahan untuk menangkisnya. Namun semua itu sia-sia karena Jenderal Gilong hanya di tingkat Daulo jiwa. Lalu Tuan Du Gubo pun menghampiri Daulo Guangling dan akan bertarung dengannya. Kita kembali ke pertarungan Tang San. Di sana Tang San harus memikirkan cara untuk mengatasi dua pemuja yang melawannya. Tang San masih berusaha menghindari serangan mereka. Lalu tiba-tiba Daulo Buaya Emas berkata kepada pemuja kembar kekaisaran Wuhun harus segera membunuh Tang San. Jika tidak berhasil mereka tidak boleh kembali ke aula tetuanya. Pemuja kembar pun langsung mengeluarkan keterampilan jiwanya masing-masing untuk menyerang Tang San. Karena tidak bisa mundur lagi, Tang San pun mencoba menahan serangannya dengan teknik tulang jiwa tangan kiri kera raksasa, yaitu tinju pemecah cakrawala. Tang San juga menggunakan tulang jiwa tangan kanan piton raksasanya untuk menyerang. Daulo Krokodil tidak menyangka kalau Tang San memilih menerima teknik jiwa kedelapan Xianjun dan Daulo Iblis. Tang San pun sudah mulai tidak bisa bertahan lagi menahan serangan mereka. Dan Tang San menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk mengcounternya. Daulo Pedang tahu kalau Tang San dipaksa mengeluarkan keadaan yang berbahaya oleh lawannya. Untungnya, Tang San bisa memberi serangan balik dengan menggunakan teknik tulang jiwa 100.000 tahun secara bergantian. Dan membuat Daulo kembar terluka parah olehnya.
Namun kekuatan jiwa Tang San juga sudah terkuras habis. Dahulu Xianjun sangat terkejut dengan teknik tulang jiwa Tang San yang bisa membuat dirinya terluka parah. Lalu jalan satu-satunya Tang San akan menyerang balik dengan menggunakan senjata rahasia sekte Tangnya, yaitu Jarum Badai. Tang San langsung menembakkan senjata rahasia tersebut ke arah Daolok kembar. Tang San mengerti kalau senjata rahasia tersebut diselesaikan oleh Siner Le Guo dengan mempertaruhkan nyawanya, dan ia tidak akan mengecewakan dirinya. Seketika Daolok Iblis dan Xianjun pun terkena serangan senjata rahasia Tang San. Tang San mengatakan di hadapan senjata rahasia sekte terhebat sekte Tang, pemuja kekaisaran Wuhun bukanlah apa-apa. Para pemuja yang lainnya pun terkejut melihat Tang San dapat melukai Xianjun dan Jiang Mo. Di sana kekuatan jiwa Tang San pun terkuras habis. Dan musuhnya masih memiliki banyak master jiwa di level jiwa terkuat. Jika bisa mengatasi salah satu dari pemuja tersebut, maka pasti bisa mengejutkan pasukan kekaisaran Wuhun. Namun di saat Tang San akan membunuh salah satu dari saudara kembar dengan senjata dewanya, tiba-tiba Daolok krokodil emas menyerang ke arah Tang San dan membuat Tang San terpental dan terluka parah. Xiao Wu dan yang lainnya pun terkejut melihatnya. Di sana paman pedang tahu kalau Daolok buaya emas mengeluarkan Martial Soul dan menyerang Tang San, dan Daolok buaya emas adalah urutan kedua setelah Daolok Xian Dao Liu di aula tetua. Dan dipastikan Tang San dalam bahaya. Guru Tase juga tahu kalau Tang San dalam bahaya. Tang San mencoba menarik kembali senjata dewanya dengan kekuatan yang tersisa. Lalu, para senior sekte Tang pun ingin menolong Tang San. Namun, semuanya sia-sia karena mereka bukanlah lawannya. Satu persatu pun dikalahkan dengan mudah oleh Daolok buaya emas. Daolok buaya emas pun mengeluarkan keterampilan jiwa keenamnya, yaitu keganasan buaya emas untuk menyerang Tang San. Tang San sudah tidak mampu bertarung dan ia takut untuk kali ini ia tidak akan selamat lagi. Ia pun sudah pasrah menghadapi serangan Daolok buaya emas. Untungnya ayah Tang San, yaitu Tang Ho beserta pasukan sekte Haotian datang di waktu yang tepat. Tang Ho langsung menangkis serangan Daolok buaya emas. Para master jiwa kekaisaran Tiandou pun sangat senang dan lega karena pasukan sekte Haotian datang untuk membantunya. Tang Ho sangat marah kepada Daolok buaya emas dan ia akan membalas tanpa ampun kepada yang telah menyakiti putranya, yaitu Tang San. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I gotta